اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيز العليم عدد كل حرف كتبا واكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم. وقال رضي الله عن فصل في سنة الصلاة وهي كثيرة. Ini satu pasal pada menyatakan segala sunat-sunat di dalam sembahyang. Sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Pekerjaan yang akan datang ini hukumnya sunat dikerja di dalam sembahyang. Wahia kathiratun, sunat-sunat sembahyang itu bersangat banyak. Wa minha, dan sebagian daripadanya, annahu yusnut talaffu bin niyah, bahwasanya hal wasyan disunatkan menuturkan dengan lidah dengan yang diniatkan itu. As-sabiqati, niat yang sudah terdahulu. Fardiha wa nafliha, yang fardunya di dalam niat, wa nafliha, dan yang sunat di dalam niat. Yang fardu dalam niat qasad, ta'arrud, ta'yin. Yang sunatnya seperti membuat mustaqbil qiblah, adaan rakaatnya lillahi ta'ala. Nah, itu sunat di dalam niat. Demikian disuruh juga di dalam lafaz niat itu dibaca. Jadi jelas kepada kita membaca usolli fardal asri itu adalah fardu di dalam hati. Nah, itu kalau nang di dalam muntung usolli fardal asrinya itu sunnah. Kemudian nang di dalam hatinya itu arba'a raka'atin makmum, arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala, itu di dalam hati sunat. Maka mengatakan dengan lidah pun sunat juga. Membacanya usolli itu tadi dengan lidah qubailat takbiri, dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Hikmatnya liyusa'idul lisanul qalba wa khurujan min khilafi man aujaba dzalika fi kulli ibadatin tajibu laha niyatun. Pertama, untuk membantu oleh lidah tadi akan hati. Jadi usolli nang dimuntung membantu lawan usolli nang di dalam hati. Itu hikmat pertama. Hikmat kedua, karena mengeluarkan diri kita dari khilaf seseorang yang mewajibkan zalika akan talaqquz bin niyah tadi. Di dalam seluruh ibadat yang diwajibkan bagi ibadat itu niat. Ada di antara orang yang mewajibkan akan melafazkan niat itu pada seluruh ibadat yang hukumnya wajib berniat. Maka melafazkan niat itu dengan lidah sebelum pekerjaan dimulai itu hukumnya wajib, ujar orang ini. Jadi Ibnu Hajar berkata,
hikmatnya tadi dua. Pertama membantu hati, yang kedua mengeluarkan diri daripada khilaf. Yang kedua daripada sunat sembahyang, wastishabuha, atap kepada at-talaffudzu, yaitu menyertakan akan niat itu sunat. Dzukran, pada ingatan. Dzukran, pada ingatan. Nang kaya apa menyertakan niat pada ingatan macam apa? Bi an yastahdiraha biqalbihi ila faraghis salati, yaitu dengan bahwasanya mengingatkan ia akan niat tadi di hatinya sampai selesai sembahyangnya. Li'annahu, karena bahwa istishab itu tadi, mengingatkan di hati itu tadi, mu'inun alal khusyu'i wal hudur, membantu sekali atas khusyuk dan hadir hati. Arti khusyuk yaitu kada ingat lawan selain dari sembahyang. Arti hudur ya, itu mengingatkan bahwa kita berada di hadrat Allah. Nah, yang dua ini, khusyuk dan hudur ini tercapai melewat bantuan. Nah, bantuannya yaitu mengingatkan akan niat tadi sampai tuntung sembahyang. Apabila kita ini ingat bahwa kita ini sembahyang, maka kita kada mau ingat lawan yang lain. Niscaya kita ingat lawan gawian sembahyang ini dan ingat lawan tujuan kita. Nah, sembahyang itu ada tujuan, tujuannya Allah. Jadi sembahyangnya itu bagus, tujuannya pas, yaitu Allah. Jadi tidak terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Bahkan semua yang dilihat, didengar, dirasa itu menunjukkan kepada tujuan kita sembahyang, yaitu ingat lawan Allah. Napa nang didengar, napa nang dilihat, napa nang digawi, semua itu menunjuk kepada ingat akan Allah. Asal kita mengingatkan niat kita tadi. Kan niat kita tadi, aku sembahyang dohor fardu. Ya kalau aku sembahyang dohor fardu. Aku sembahyang dohor. Nah, aku sembahyang itu artinya aku menghadap Allah di waktu zuhur. Hukumnya wajib. Nah, apabila ingat nang ini aku sembahyang, berarti aku menghadap Allah. Nah, lalu kada mau menghadap ke lain itu kada mau. Hingga ke tujuan aja kepada Allah. Nah, sesuai pulang keadaan mata memandang tempat sujud. Nah, tempat sujud ini sujud kepada Allah. Nah, jadi mata memandang ke tempat sujud itu membantu ingat on Allah juga. Bacaan pulang Allahu Akbar kabira, alhamdulillah dan seterusnya, itu menunjuk kepada Allah juga.
Gawian pulang mulai mengangkat tangan membesarkan Allah. Minta. Limbah itu lalu ruku itu menghormat Allah. Iktidal membesarkan Allah pulang, mengangkat tangan pulang. Sujud membesarkan Allah. Ruku menghormat Allah, sujud membesarkan Allah. Nah, kemudian itulah pekerjaan sembahyang. Jadi bacaan, niat, dan pekerjaan semua itu menuju kepada Allah. Nah, kalau nang di hati tadi, nang diucapkan muntung tadi, diingatakan mulai awal sembahyang sampai habis sembahyang, itu kita mendapat khusyuk dan hudur. Amma hukman bi an la ya'tiya bi munafiha fawajibun. Adapun menyertakan niat ada hukum, yaitu bahwa jangan mengerjai dengan yang membatalkan akan niat. Hukumnya, hukman itu wajib. Nah, jadi kalau mengatakan niat dzukran, istishabun niyah dzukran sunnah. Kalau istishabun niyah hukman itu wajib. Jadi istishab ada dua artinya, ada dzukran itu nang sunat, ada hukman itu nang wajib. Artinya dzukran nang sunat ini mengatakan apa nang diniatakan di hati tadi sampai tuntung sembahyang supaya khusyuk dan hudur. Nah, adapun istishabun niyah hukman, jangan mengerja yang membatalkan akan niat, itu hukumnya wajib. Nomor 3 daripada sunat sembahyang, waraf'ul yadaini wa ini toja'a ma'abtidai hamzati takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan walaupun sembahyang berbaring, beserta permulaan membaca huruf hamzah dari takbiratul ihram. Jadi mengangkatnya itu baimbai lawan Allah, baimbai lawan A-nya itu nah. Allah, baimbai Allah, baimbai. Jadi tangannya turun, mengangkat ini baimbai lawan muntung menyambat A. Allahu Akbar. Minta. Ada nang bepasang dahulu mintu nah bepasang dulu. Mbah dipasang hanya Allahu Akbar kada mintu kada. Mulai turun tangan ini mengangkatnya baimbai lawan takbir Allahu Akbar. Nah, adapun hikmatnya mengangkat tangan ini, jadi kalau hikmatnya membaca usolli untuk menulungi hati dan mengeluarkan diri daripada orang yang mewajibkan. Adapun menyertakan niat pada ingatan, itu hikmatnya untuk mendapat khusyuk dan hudur. Adapun hikmat mengangkat dua tangan, yaitu dua. Pertama, membesarkan Allah. Yang kedua, meninggikan sunnah Rasulullah SAW. Ini hikmat mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Hikmat mengangkat tangan ini dua, membesarkan Allah dan meninggikan sunnah Rasulullah.
Kemudian Sayyiduna Abdullah bin Umar berkata, bermula mengangkat tangan itu termasuk perhiasan sembahyang, dan tiap-tiap sekali mengangkat tangan diberi 10 kebaikan, dan tiap-tiap satu jari dari jari nang 10 ini diberi 1 kebaikan. Jadi jari kita 10. Nah, 1 jari diberi 1 kebaikan. Jarinya 10 jadi 10 juga kebaikan. Nah, jadi sekali mengangkat tangan 10 dapat kebaikan. Berapa kali mengangkat tangan ini? Ada kena tak? Ini sekali sudah waktu takbiratul ihram mengangkat tangan. Nah, hikmatnya ta'zim kepada Allah dan irtifa akan sunnah Nabi, dan diberi pahala sekali mengangkat itu 10 kebaikan. Adapun mengimbayakan mengangkat tangan tadi dengan hamzah daripada Allahu Akbar, itu ijma' ulama mengatakan cara yang demikian itu. Jadi caranya itu tadi turun dulu tangan lalu Allahu Akbar. Nah itu. Allahu Akbar. Nah itu. Wa takunu kaffuhu maksyufatan, dan keadaan tapak tangannya maksyufatan, dibuka. Ini sunat pulang. Artinya jangan tapak tangan ini ditutup seperti orang yang memakai sarung tangan. Nang sunnatnya jangan ditutup tapak tangan ini, membuka. Itu sunat pulang. Jadi kita sudah masuk pertama membaca usolli dengan muntung. Kedua mengingatakan niat itu sampai tuntung sembahyang. 3 mengimbayakan mengangkat tangan itu dengan hamzah Allahu Akbar. Nang keempat telapak tangan ini membuka. Sudah 4 sunat sembahyang. Bal yukrahu sitruha illa li udrin. Bahkan makruh menutupnya kecuali udhur, misalnya musim dingin terpaksa bersarung tangan. Nah itu kada makruh karena udhur. Wa mutawajjahatan ilal ka'bati, dan dihadapkan tapak tangannya itu ke jihad Baitullah. Jadi minta Allahu Akbar menghadap ke Baitullah olehnya tangan tapak tangan ini menghadap ke Baitullah minta nah menghadap ke Baitullah. Artinya jangan minta Allahu Akbar. Itu ngarannya berhadapan. Atau ke belakang Allahu Akbar. Jangan. Jadi mesti menghadap minta. Nah, jadi nang bisa terjadi minta Allahu Akbar. Nah, berhadapan tadi, ini berhadapan ini nang banyak maka jadi imam. Maka lamun ditagur ini kada turun lagi. Jadi lepas daripada sunnah sudah.
Kenapa jadi lepas dari sunnah? Ainya kada alim. Nah ya Allahu Akbar. Kada nang nah pintu nah kada menghadap untuk kada. Nah terpaling kita Allahu Akbar jadi imam juga. Maka ampi hija pian jangan jadi imam lagi. Udah belajar jajar. Liyaqa'al istiqbalu bibutuniha. Nah supaya jatuh menghadap dengan parutnya si tapak tangan tadi, supaya parutnya ini menghadap ke kiblat. Minta itu hikmatnya. Kenapa ya jadi minta? Supaya tapak tangan ini menghadap ke Baitullah. Minta menghadap ke Baitullah. Napa pulang gerengjar? Minta. Nah kalau menghadap kepada jihad Baitullah itu ibadat. Nah jadi lamun minto nah ibadat ngarannya. Apabila minto itu kada ibadat lagi. Nah jadi supaya jadi ibadat ada minto, jangan minto. Wa mufarrajatal asabi'i. Atau kepada maksufatan tadi. Wa mufarrajatal asabi'i. Dan ditambah lagi nang sunatnya meranggangakan segala jari tangan. Tafrijan wasatan, ranggang yang sedang. Nah, itu. Jadi jari ini ranggang. Nah ranggang kalau tah sedang ranggangnya. Jadi jangan rapat minta. Lamunnya rapat minta, nah kada dapat pahala meranggangakan. Sebab meranggangakan ini adalah sunat. Minta. Jadi diranggangakan, nah tapi sedikit saja ranggangnya, jangan nang minta. Lamun minta, orang hendak bawa panca. Nah kasihan aja nang kada melihat di TV nih. Mana sudah kada melihat awak si tukang baca, kada melihat pulang caranya. Ampun maaf kada kawan nu karakan TV aturannya seikong nang datang sebuting TV, batuntung bawa bulik. Kenapa jadi samunyaan jari ini diranggangakan mintuna? Kenapa? Hikmatnya bulan. Nah, liyakuna likulli udwin istiqbalun bil ibadah. Supaya setiap jari-jari nang 10 ini ada pekerjaan ibadatnya. Nah itu pang tadi apabila rapat pahala sunat di jari kadada. Apabila ranggang ada pahala sunat. Apabila pahala sunat ngarannya ibadat. Sampai kepada meranggangakan jari sedikit, ranggangnya jangan terlalu ranggang benar. Itu menjadi keuntungan lawan kurang nang alim. Jadi sangat berbeda orang alim dengan orang jahil. Gawiannya balainan. Mun orang jahil tadi minta pangna, Allahu Akbar. Nah, ini hendak menangkap bilalang. Nah, atau hendak menapak nyamuk. Nah aja.
banyak nyamuk hinggap tak. Ranggang sedikit pulang, Allahu Akbar, langgang sedikit tak. Lamunnya rapat, mintuna rapat, ini orang menangkap bola. Amunnya ranggang benar, orang hendak berpanca. Kalau nyeranggang sedang, itulah ngaran ibadat. Nah itu. Lalu masalah jarinya ini macam apa? Wala yumila atrafaha nahwal qiblah. Dan janganlah mencenderungkan seseorang akan ujung jarinya ke jihad kiblat. Jadi di dalam kitab sini, nah jari ini ujungnya menghadap akan langit. Nah, Allahu Akbar. Menghadap ke atas kalau tak. Ini menghadap ke atas nih. Ini ujungnya ini menghadap ke atas. Ini di dalam kitab sini. Kalau di dalam kitab Tuhfah, nah, kadada pembicaraan masalah ini. Tapi di dalam kitab Mughni, nah itu ujar siden nang sunatnya ujung jari tangan ini dimerengakan menghadap kiblat. Nah ini di dalam Mughni. Jadi mintuna Allahu Akbar. Nina mintuna menghadap kiblat. Nang tadi ujungnya menghadap langit. Nah, jadi ada dua, ada nang becagak minto, ada nang minta. Imam Ghazali mereng kepada nang ini, nang minta nang menghadap kiblat ini. Hikmatnya supaya hati umpat tunduk juga kepada Allah. Ini jadi madhir minto. Semuanyaan ada hikmatnya. Wa yusannu ayyakuna fi rab'ihi muhadhiyan ay muqabilan bi ibhamaihi ay ra'sihima syahmata udhunaihi wa bi ra'si baqiyati asabi'ihi a'la udhunaihi wa bi kaffaihi mankibaihi. Nang sunat lagi bahwa keadaan mengangkat akan tangan tadi memintangakan ia atau menghadapakan ia dengan kepala ibu jari tangannya berpintangan lawan ujung nang di bawah daripada talinganya nang dua, dan dengan kepala dari semua anak jari tangannya yang selain daripada ibu jari itu berpintangan semuanya dengan atas dua telinganya dan dengan dua tapak tangannya berpintangan dengan dua bahunya. Nah ini cara-cara ma'andak, artinya tapak tangan tadi lawan jari. Nah jadi kepala ibu tangan ini dengan ibu tangan ini berpintangan lawan bawah telinga ini, berpintangan, bukan diandak kada. Nah jari yang lainnya berpintangan lawan atas telinga ini, nah berpintangan. Nah cuma jangan parak, harus ranggang tapi berpintangan. Nah itu. Jadi nininya, nah bahkan naan nininya itu juga. Nah
Lawan tangannya ini pulang, nah pas lawan bahu. Nah Allahu Akbar, ya Allah pas lawan bahu. Lihatin nah jarinya, jari tangannya. Nah ya Allah tah. Nah jadi jangan tak ke atas. Kalau ya Allahu Akbar. Atau tak ke bawah, Allahu Akbar. Atau tak masuk digawilakan pulang, Allahu Akbar. Ini banyak nih yang menggawilakan tuh Allahu Akbar, yang menggawilakan. Atau minta Allahu Akbar kajauhan. Atau tersingkup masalah Allahu Akbar. Ini orang kedinginan. Jadi orang alim lawan orang bungul balain gawian. Ini sama ada sembahyang serongonan lagi jadi imam. Ini sunat. Apabila sunat kita sudah mengerti. Ini cara-cara Rasulullah. Sebab kita sudah sering mendengar bahwa seluruh ibadat ini adalah pondasinya mengikut Rasulullah. Lalu diatur dalam kitab, nah kayak ini, itu semua asalnya diambil dari Rasulullah SAW. Nah, apabila anggota luar sudah cocok sebagaimana Rasulullah, maka hati ini sangat mudah untuk memusyahadahkan Rasulullah. Arti memusyahadahkan Rasulullah yaitu mengganang Rasulullah. Hati kita itu keganangan lawan Nabi. Karena pekerjaan luar kita ini sesuai lawan pekerjaan Nabi. Apabila luar kita ini kada cocok lawan pekerjaan Nabi, mana bisa hati kita hendak mengganang Nabi. Mengganang akan Nabi ini ia yang disebut melihat akan Nabi dengan mata hati. Nah, sesuai dengan bacaan lidah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku memusyahadahkan, aku menyaksikan dengan hatiku bahwa Nabi Muhammad memang suruhan Allah. Buktinya aku menurut sidin, itu buktinya. Ini ngarannya mensesuaikan kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan pekerjaan badan. Nah, disitulah kita mendapat akan kecintaan Allah dan maghfirah dari Allah. Karena Tuhan memadahkan fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam mengikuti Rasulullah, disitulah kecintaan Allah dan keampunannya. Dan Rasulullah menyuruh, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti kamu melihat bahwa aku di dalam sembahyang. Nah, jadi kita di dalam sembahyang disuruh melihati sembahyang Rasulullah. Kalau sudah kita tadi sembahyang seperti Rasulullah, nah disitulah dapat kecintaan Allah dan dapat keampunan dari Allah. Semuanya berdasarkan ilmu.
Oleh sebab itu ilmu itu imamnya amal. Amal itu adalah makmum. Wa yusannu an yakuna fi raf'ihi muhadhiyan ay muqabilan bi ibhamihi ay ra'sihima shahmata udhunayhi wa bi ra'si baqiyati asabi'ihi a'la udhunayhi wa bi kaffaihi mankibaihi wa hadhihi al-kaifiyatu bermula kaifiyat nang ini yang itu tadi Allahu akbar. Nah, ini kaifiyat ini jama'a biha Syafi'i radhiyallahu an bainar riwayatil mukhtalifati fi dzalik. Mengumpulkan akan itu kaifiyat oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an di antara semua riwayat-riwayat yang diambil dari Rasulullah yang berlainan riwayatnya tapi bisa dikumpulkan pada pekerjaan yang tersebut di atas tadi. Ayatnya kaifiyatir rafi fi dzalika kaifiyatir rafi wa yunhiya wa yunhiya. Nah itu wa tadi yusannu ayyakuna, yusannu ayyakuna tadilah. Lalu di sini wa yunhiya raf'al yadaini ma'a akhirit takbiri, dan menyudahilah ia akan angkat tangannya itu beimbai lawan akhir takbir nang dimuntungnya. Nah, jadi tangan turun mengangkat tangan beimbai al-hamzah. Nah, memandakakan tangan ini beimbai lawan ro akbar. Nah, mintuna Allahu akbar. Apabila nyebar tangannya pasti bandak ke sini sudah. Nang kaya ini Rasulullah. Jadi lamun kita mintuna lah Allahu akbar. Tadudi mengangkat tangannya kemari, itu lepas daripada Rasulullah sudah. Lepas daripada sunnah Nabi. Atau bandak badulu mintuna bangkat badulu Allahu akbar. Apalagi nang mintuna mana angkat berdahulu, mana turun pulang Allah Akbar turun na balik bakal wae pulang. Jadi sembahyang ini jangan lagunya lagu saka. Artinya saka hendak. Harus sembahyang ini baguru. Nah itu baguru sembahyang. Jangan umpat-umpatan. Kalau pinata umpatin yang salah, bisa kita salah juga. Alal mu'tamad ini menurut qaul yang mu'tamad. Wal afdalu qarnu hadhil ayati kulliha bi jami'it takbir. Dan bermula yang afdal menyertakan cara yang demikian ini kulliha samunya antara. Nah itu. Nah apa tadi caranya mengangkat tangan? Pertama maimbayakan mengangkat dengan hamzah. Nang kedua tapak jari boboka. Nah itu. Nang ketiga hadapakan ke Baitullah. Nang keempat ranggangakan jarinya sedang. Nang kelima pepintangan kepala jari, nang empat dengan kepala telinga dan kepala ibu jari pepintangan lawan bawah telinga serta dua tapak tangannya itu pepintangan lawan dua bahunya. Jangan tak dalam dada, jangan tak luar bahu. Pas pintangan dua bahu. Dan mengakhiri akan mengangkat tangan beimbai lawan akhir takbir yaitu huruf ro. Nah, semua yang demikian itu adalah paling afdol daripada pekerjaan bijami takbir dengan takbir seluruhnya.
Artinya ada apa? Karena takbir-takbir baik takbiratul ihram seperti yang dibicarakan ini, demikian juga takbir hendak ruku atau takbir hendak iktidal. Iktidal kan mengangkat juga, nah itu. Atau takbir mengangkat tangan waktu berdiri kepada rakaat kedua. Semua itu caranya mengangkat tangan nang kaya takbir ini. Minta itu nang afdalnya. Wa yanbaghi an yanzura qabaila ar-rab'i wa takbiri ila mawdi'i sujudihi wa yutriqa ra'sahu qalilan. Dan sayugianya bahwa memandanglah ia sebelum mengangkat dua tangan dan membaca takbiratul ihram, matanya sugianya memandang ke tempat sujudnya, serta menundukkan ia akan kepalanya sedikit saja. Jadi jangan kaget mintu penggulu harus tunduk, tapi sedikit saja lah mentunduk benar itu ngarannya sakit penggulu. Tapi ini sugianya, artinya bukan sunat tapi sugianya. Wa yarfa'a yadaihi, mengangkatlah ia akan dua tangannya kadzalik seperti kaifiat yang di atas, indar ruku, waktu hendak turun ruku. Jadi hendak ruku diangkat dua tangan dulu, hanya ruku. Mengangkatnya seperti aturan yang di atas tadi. Nah itu. Jadi kadang mau kita mengangkat tangan Allahu Akbar kalau hendak sini. Nah, lalu hendak ruku dilapas benar aja. Hendak ruku dilapas ya tangan, jangan angkat dulu. Nah itu. Rasulullah nang kayak itu, jadi kita tuh ingat kayak ini Rasulullah. Nah itu akhirnya karena apabila kayak ini Rasulullah, kayak ini Rasulullah, kayak ini Rasulullah, akhirnya kita itu hilang nang ada itu Rasulullah, andaknya di hati dan di pikiran kita. Apabila sudah hati kita dan pikiran kita penuh dengan Rasulullah, itu makom ngarannya cinta kepada Rasulullah. Nah, itu. Apabila sudah cinta kepada Rasulullah, baru mencapai iman yang sempurna. Karena kada sempurna iman seseorang kecuali Rasulullah lebih dicintainya daripada yang lainnya. Jadi hadis nang kada sempurna iman seseorang kecuali mencintai Rasulullah lebih daripada yang lainnya. Ini bukan seperti bapander nyamannya. Kada kawa lamun kada pas dulu lawan Rasulullah anggota zahir ini. Kemudian hati menghayalkan akan Rasulullah itu. Kena diberi imbalan dari Allah fana pada Rasulullah. Itu. Sehingga rasa hilang diri kita hanya yang ada Rasulullah. Jadi hancur diri kita di dalam Rasulullah. Nah, baru mencapai derajat iman yang sempurna. Maka itulah tujuan orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu masuk di dalam Rasulullah. Lakin yusannu an yakuna ibtida'ur rab'i wa huwa qa'imun ma ibtida'i takbirihi. Fa idza hadza kaffahu mankibaihi inhana. Tapi
Disunatkan bahwa keadaan mengangkat tangan pemulaannya apabila kita berdiri, baimbe lawan memulai takbir. Jadi mengangkat tangan di waktu hendak ruku itu rahatan kita berdiri. Situ mulai mengangkatnya. Nah, baimbe lawan Allahu Akbar ruku. Nah, pahamlah. Ya kan tangan kita di sini. Kalau orang nak ruku itu kan tangan di bawah dada, di atas pusat. Nah, lalu hendak ruku. Nah, lalu mengangkat dua tangan ini sampai ke bujur telinga tadi, baimbe lawan muntung membaca Allah. Allahu Akbar. Minta. Jadi Allahu Akbar baimbe kalau mengangkat nih baimbe lawan Allahu Akbar, baimbe lawan muntung membaca takbir. Nah, apabila bapintangan dua tapak tangannya akan dua bahunya, baru inhana, baru batunduk ia ruku. Jadi apabila sudah beda mintu tangan, nah rahatan mintu tadi nah lalu Allahu Akbar. Apabila sudah mintu hanya ruku. Ini kebanyakannya mintu nah Allahu Akbar. Jadi mintu aja. Kadang sampai ke atas mintu nah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu menyimbah nyamuk. Allahu Akbar. Maka jadi imam juga ini iya. Sudah dipenderi, jangan dulu tampil lamun baluman cukup. Tukang nyanyi aja kada mau tampilnya, kecuali ujar pelatihnya nyawa tampil. Sedikit aja. Nih nang di atas anun ini nah di atas kelubung mata nah sedikit aja kurang nyarak. Kada mau si pelatih menyuruh tampil. Amunnya sudah nang artinya siapa dia? Niat dan niati. Oh, inya keluar itu cukup tak sudah lawan lenggang lenggoknya. Nah, lawan pupurnya. Nah, lawan gincunya. Lawan habang anum di pipinya. Nah, lawan celaknya. Lawan tulis kaningnya, Masya Allah. Lawan gincu nang di atas kelubung mata. Oh, jadi iya benar burung bantiungan. Oh, itu. Lalu belenggang aja burit no. Lalu mulai aja tak. Sepatu biru apa gunanya? Wah, kalau gampang. Suaranya dilajari sudah. Tangannya terlajar. Nah, itu lagi ya. Lalu bampik aja tak. Hanyar mulai ada dulu diatur, ada ilmunya. Kadang sembarang pang. Nah. Itulah tadinya penyanyi kita terkenal Nia Diniati. Dan akan menyusul pula yang tidak asing lagi. Siapa? Iya itu Dewi Purnama. Maju ke langit. Senyumannya ujar. Ada gampang. Ajarilah aku mencintaimu. Ada gampang tampil itu udah. Nah itu waktu takbir dan waktu hendak ruku. Kemudian wa indal i'tidali, waktu i'tidal bangun dari ruku, sunat juga mengangkat kedua tangan seperti tadi juga.
bi an yakuna ar-rab'u ma'abtida'i rab'i ra'sihi wa yastamirra ila intihaihi, bahwasanya mengangkat tangan tadi baimbe Allahu Akbar waktu i'tidal, sehingga meneruskanlah ia akan Allahu Akbar sampai pahabisan i'tidalnya. Nah, jadi hendak i'tidal Allahu Akbar entah cagat sudahnya bertamuntungnya apabila bercagat ka. Wa indal qiyam min at-tasyahhudil awwali, dan lagi sunat mengangkat dua tangan beimbai lawan takbir pada ketika berdiri dari tahiyat awal. Nah itu jadi berarti rakaat yang ketiga minta tak. Nah, jadi rakaat yang ketiga Allahu Akbar tangan minta jadi bana rakaat ketiga. Lamun berdiri rakaat ketiga hendak kepada rakaat keempat jangan berangkat tangan minta, jangan. Ini kada saban kalian berangkat tangan terus. Ah ini ngarannya sambarang kada baatur. Kenapa jadi samunyaan itu nah disuruh kaifiatnya lil ittiba'i fil kulli, semata-mata karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya jangan lepas dari Rasulullah. Mengikut kepada Rasulullah dapat cintanya Allah, dapat keampunan Allah. Fa idza faragha minat taharrumi lam yastadimir rab'a, apabila selesai ia daripada takbiratul ihram, janganlah mengakalkan ia akan mengangkatnya. Jadi apabila Allahu Akbar jangan baandakan aja, jangan. Bal likarahati karena makruh, bal hatta yadahu ma'antihai takbiri kama marra tahta sadri wa fawqa surratihi, bahkan menurunkan ia akan tangannya baimbe lawan pahabisan takbir lidahnya bagaimana yang sudah diatur di bawah dadanya di atas pusatnya. Nah, jadi Allahu Akbar takbiratul ihram tangan ini diturunkan. Nah, andaknya di bawah dada di atas pusat. Ini andaknya nih. Ini banyak juga nang salah. Sekalinya Allahu Akbar. Ini ngarannya di atas dada. Ada juga pulang nang sebutingnya Allahu Akbar. Nah itu di bawah pusat. Nah ini di bawah dada. Nah itu di bawah dada. Nah lalu di atas pada pusat mintuta. Kenapa? Lil ittiba, supaya mutabaah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa aula min irsalihima, maka cara ini lebih aula dari malapas kedua tangan. Nya ada juga madhab namanya itu Allahu Akbar dilapas bokujuran. Itu kurang aula, nang aulanya itu diandak di sini. Nah, entah. Summa limbah sudah dilapas, raddihima ila tasadri, lalu diangkat pulang ke bawah dada. Ini kurang aula. Artinya mintuna Allahu Akbar langsung maandak di bawah dada di atas pusat. Ini nang lebih aula. Adapun nang kedua kada aula ini mintuna Allahu Akbar turunakan dulu, mbak turunakan hanya angkat pulang. Nah turun dulu hanya dinaikkan pulang, itu kurang aula. Wa qabada bi kaffi yadihil yumna wa asabiha ku'a yadihil yusra.
wa huwal azmul ladzi yali ibhamal yadi, dan mengacak ia akan tapak tangannya yang kanan beserta jari-jari tapak kanan akan cupuan tangan kirinya, yaitu tulang yang menggiring akan ibu tangan kiri. Nah ini ngarannya kok ini nah. Nah, wa awwalas sa'idi, dan permulaan pegalangannya ini jadi mintuna ini nah. Jari ibu jari tangan kanan mengacak ke buku tangan ini nah. Adapun dua jari tangan kanan, nah itu kelingking dengan jari manis ini mengacak akan buku nang di sini, yang disebutingnya di bawah ini. Jadi mintu nah dua ini nang sebuting ini, ini ke sini, lalu dua ini ke atas pegalangan. Nah ini minto. Melihat aja kelak. Ini sini anaknya nang dua di sini, ini di atas pintu nah itu caranya Ada nang kada menurut Nabi sekahandakinya aja. Ada nang sebat lagi aja orang kedinginan nang kebanyakan lepas jauh pada Nabi Allahu Akbar aja. Kacakannya jadi imam juga kayak ini. Bari malu banget. Ya Allahu Akbar andakannya di tengah-tengah bujur-bujur. Di tengah-tengah. Jadi ini tangan nang kanan ini pintangannya pas bujur hati. Ini hati di sini hati di sini Jadi pas kalau kita bujur hati, ini ujung ini bujur hati bujur hati sebelah kiri ini hati sini. Itu tak ini tulisannya isyarat alif lam ha Allah. Jadi andaknya mintu aja lawan tangan caranya mintu. Artinya ya Allah palihara akan hati ulun, jangan ingat lawan yang lain. Supaya ingat lawan pian aja hati ulun. Di tengah andaknya mintu nang banyak orang sembahyang mintu Allahu Akbar. Ini orang hendak mencabut parang gayang. Jadi imam juga kayak ini ngalih anu sekahandak sembahyang itu jangan kehendak, ada aturannya seperti Rasulullah itu nang ditulis ulama-ulama dalam kitabnya. Cara itu wa ba'dar rusgi, dan sebahagian rusuk. Sebahagian rusuk ya pegalangan. Wa huwal mifsalu bainal yadi was-sa'i. Arti mifsal itu yaitu antara tangan dan pagalangan. Itu ngarannya rusuk. Lain tulang rusuk lain. Ini cupuan ya mintu tadi ini kan cupuan
Nah, dikacak qabadha artinya mengacak. Nah ini di atas nih Pak. Wa hikmatu dzalika an yakuna fawqa asyrafil a'dha wa huwa al-qalbu. Dan bermula hikmatnya yang demikian cara bahwa keadaan kedua tangan tadi di bawah anggota yang paling mulia, wahwa yaitu al-qalbu, hati. Hati itu paling mulia dari anggota kita nang 7. Jadi alladzi huwa mahallun niyah wal ikhlasi wal khusyuk. Yang hati itu wadah niat, wadah ikhlas dan wadah khusyuk. Lalu ujar Imam Syarwani, pekerjaan seperti ini menyalahi lawan kebanyakan pekerjaan penuntut ilmu, yaitu menjadikan dua tapak tangan ke jihad kiri dan memintangakan akan dua tangan itu kepada hati. Nah, ya nang mintu tadi. Nang mintu tadi nang iya banda orang nak mencabut parang tadi. Banyak nang kayak ini orang nang tolabah mengerjakan Allah Akbar jar. Banyak disini padahal ini salah. Ini sudah diucapkan sini oleh Imam Syarwani. Kalau diandak ke sini, nah itu nang kiri kemana andaknya? Nang kiri ke sebelah kiri juga. Maka nang diandak ke sebelah kiri tangan kanan, tangan kirinya minto. Nah, ya kalau tah, jadi di tengah-tengah artinya itu jangan tak minto. Itu ngarannya tangan kiri nang diandak ke sebelah kiri. Orang nang pintangan kabujur hati tadi nang kanan ini aja nang di atas. Nang di bawah tetap ke sebelah kanan juga. Nah, itu lainnya. Sebelah kanan tak, sini sebelah kiri. Nah, nang di sebelah kiri ini hati. Walhasil namun kada praktiknya ini kada belajar lawan ahlinya. Kitab ini hanya teori, praktik itu adalah guru. Wal adatu anna manih tafadha ala syai'in. Menurut adat, orang yang menjaga nang apa aja niscaya ja'ala yadahu alaihi, menjadikan ia akan tangannya di atas sesuatu itu. Bujurkah? Lamun kita tak hendak memelihara, ngapakah mesti kita pingkuti lontangan aja. Nangka itu juga memelihara hati, dah dipingkuti lawan tangan. Nah iya tadi minta mingkuti hati ini lawan tangan kanan minta. Itu artinya memelihara hati. Waqila yabsutu asabi'aha fi ardil mifsal. Menurut kaul dhaif, mahurai ia akan anak jarinya semuanya adalah di patangahan cupuan. Ini dhaif ini lamun minto. Jadi samunyaan jari ini bandak di atas cupuan minto. Ini dhaif ini nek. Nang afdalnya, mu'tamadnya, nah itu dua di bawah cupuan sini, sebuting di atas cupuan ini, dua pas bandak bakujur di sini di atas napa. Nah itu nang afdalnya. Nah, ada ini dhaif ini nang samunyaan bandak mintu aja kadada memingkuti itu kadada mingkuti ini kadada bandak mintu aja ini kada mu'tamad. Au yansuruha saubas sa'id, atau mahuraikan ia akan anak jarinya di pagalangan. Kapagalangan kada di sini kada di pagalangan ini kada abdal. Wa yusannu lil musalli nadru mawdi'i sujudihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Situ aja dulu yang sunatnya kita baca.